Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi di channel saya Rizky Day. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya kabar baik ya. Kali ini saya akan mempraktikkan cara pengukuran lahan menggunakan GPS Garmin Network 10. Video ini adalah permintaan penonton di kolom komentar di video sebelumnya. Jadi hari ini saya menggunakan GPS Garmin Network 10, berbeda dengan GPS yang saya gunakan di video sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, menu-menunya tetap sama dan prinsip penggunaannya tetap sama. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ayo ikuti saya. Lahan dapat diartikan sebagai sebidang tanah beserta apa saja yang ada di atasnya. Lahan memiliki atribut setidaknya berupa titik atau lokasi lahan, panjang dan lebar lahan, serta keliling dan luas lahan. Untuk membuat atribut itu, kita perlu melakukan pengukuran lahan. Kali ini, kita akan melakukannya dengan menggunakan GPS. GPS dapat melakukan marking waypoint atau membuat titik koordinat suatu tempat. Satu titik koordinat dapat menunjukkan lokasi indikatif lahan. Dua atau lebih titik koordinat dapat membentuk garis atau polyline. Polyline dapat menggambarkan panjang dan lebar lahan. Selain itu, polyline juga bisa menggambarkan kenampakan seperti jalan dan sungai. Jika polyline memiliki titik awal dan akhir yang sama, maka akan terbentuk poligon. Poligon dapat menggambarkan luas dan keliling lahan. Selain itu, poligon juga bisa menggambarkan tata guna dari suatu lahan. Di video kali ini, pengukuran lahan kita mulai dengan marking waypoint atau membuat koordinat. Kita akan lakukan langkah ini di 4 sudut lahan persegi. Setelah selesai marking waypoint, kemudian kita akan mengolah hasilnya di Google Earth. Mari kita mulai tahap pertama. Langsung aja kita lakukan pengukuran lahan. Pertama kita perlu mengambil titik ya. Kita ambil titik di 4 sisi lahan. Nah, untuk pertama saya akan mengambil titik di sini. Kita hidupkan dulu GPS-nya. Ini sudah saya hidupkan dari tadi. Untuk mengambil titik, kita bisa menekan tombol enter ini, tekan lama atau masuk ke menu. Kemudian kita pilih mark waypoint. Nah, ini mark waypoint. Oke, langsung aja. Nah, ini titik pertama, titik 001. Setidaknya kita perlu mengambil 4 titik ya. Oke, kita ambil titik berikutnya. Titik berikutnya di ujung sebelah sana. Oke, ini adalah sudut lahan yang satunya. Kita ambil di sini. Mark waypoint. Oke. Lanjut. Dalam pengukuran lahan yang harus kita ambil itu sama ya. Jadi kita harus mengambil titik untuk mengetahui panjang, mengetahui lebar lahan, bahkan mengetahui luasnya, kita harus mengambil titik. Nah, nanti titik-titik itu akan kita hubungkan satu sama lain sehingga membentuk area dan membentuk panjang atau lebar, membentuk garis atau area. Oke, kita ambil di sisi lahan lainnya lagi. Ini kita sudah mendapatkan 2 titik ya. Jadi kita ambil titik ketiga, mark waypoint, enter. Oke, kita udah dapat 3 titik. Sekarang kita ke titik terakhir, titik keempat. Dalam melakukan pengukuran lahan, kita perlu mengambil setidaknya 3 atau 4 titik kalau lahannya persegi. Nah, kalau lahannya itu berkelok-kelok, bentuknya tidak simetris, kita harus mengikuti semua dari kelokan lahan itu ya. Nah, sekarang kita sudah tiba di titik terakhir. Ini lahannya persegi, jadi kita ambil 4 saja. Oke, kita ambil di sini titik keempat. Oke, enter. Dan enter lagi. Kita sudah dapat 4 titik ya. Nah, kita lihat titik yang sudah kita ambil. Ini ada 4 titik. Kalau kita pengen melihatnya di peta, kita pergi ke menu peta. Oke, ini ya. Ini kita zoom out. Nah, kita sudah mendapatkan 4 titik ya.
Kawan-kawan semua, saya sudah menyelesaikan tahap pertama pengukuran lahan, yaitu pengambilan titik koordinat menggunakan GPS. Setelah ini, saya akan mengolah datanya menggunakan software GIS, yaitu Google Earth. Di Google Earth nanti, kita bisa mengimport koordinat, kemudian kita bisa mengukur panjang, lebar, dan luas dari lahan itu. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan semua, langsung aja kita akan mengolah data hasil pengukuran lahan kemarin menggunakan Google Earth. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah GPS yang kita gunakan kemarin, kemudian komputer atau laptop, dan kabel data untuk menyambungkan GPS dengan laptop. Langsung aja kita pasang kabel datanya di GPS dan di laptop. Kita tunggu GPS-nya akan langsung hidup. Kalau ada tulisan seperti ini, "Would you like to go to my storage?" Ini kita pilih yes ya, agar GPS-nya menjadi mode USB. Nanti GPS-nya akan terbaca di laptop kita sebagai USB drive. Kita tunggu aja, ini prosesnya agak lama. Oke, ini sudah hidup ya, dan GPS-nya sudah terbaca sebagai USB di laptop kita. Oke, dalam posisi ini kita sudah bisa mengimport data dari GPS menggunakan Google Earth. Kita buka Google Earth-nya dulu dan pastikan laptop kita terhubung dengan internet ya. Cara mengimport datanya, kita pilih file di pojok kiri atas, kemudian kita pilih import. Kemudian kita cari USB drive, buka folder Garmin, kemudian folder GPX. Kalau belum muncul data di tampilan ini, kita pilih tipe datanya menjadi ALF file. Ini ada banyak data ya. Di sini kita perlu mengingat tanggal berapa kita melakukan pengukuran lahan kemarin. Kemarin saya melakukan pengambilan koordinat lahan itu di tanggal 20 ya. Kita pilih 20 Februari 2022. Kemudian kita pilih open. Ini kita klik OK saja. Secara otomatis datanya sudah terimport dan terbaca di Google Earth ya. Ini datanya sudah terlihat dan dalam posisi ini kita sudah bisa melakukan pengukuran lahan. Jadi seperti saya jelaskan di awal, yang bisa kita ukur dari suatu lahan itu bisa panjangnya, bisa lebarnya, keliling dan luas lahannya. Pertama kita ukur luas lahannya dulu, caranya dengan membuat poligon. Caranya, kita pergi ke bagian atas, ada toolbar Add Polygon, kita klik aja. Kemudian pada tampilan ini kita beri nama luas lahan. Setelah itu kita atur Style Color. Nah, pada bagian ini fungsinya untuk mengatur warna garis, ketebalan garis. Kita atur ketebalannya menjadi 2. Kemudian areanya mau transparan atau ngeblok, lahannya agar tidak ngeblok. Kita bikin outline saja ya. Oke, langsung aja kita lakukan digitasi dengan menghubungkan titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Kita sudah mendapatkan poligon lahannya. Untuk luas lahannya bisa kita lihat di measurement. Kemudian perimeter itu adalah keliling, bisa kita atur dalam meter. Untuk area bisa kita atur dalam hektar. Kita sudah mendapatkan areanya 0,64 hektar. Selain hektar, kita tentu juga bisa mengganti satuannya ke satuan lain ya. Nah, kita sudah menyelesaikan pengukuran luas lahannya dan juga mendapatkan kelilingnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran panjang dan lebar lahan. Untuk mengukur panjang dan lebar lahan, kita perlu membuat garis atau polyline. Caranya, pilih Add Path di toolbar di bagian atas. Kemudian kita atur warnanya agar berbeda dengan warna lahan tadi. Kita hubungkan titik 1 dan titik 2 untuk lebar lahan. Kita sudah dapatkan lebarnya 64 meter. Kemudian kita beri nama lebar. Untuk mengukur panjang lahan, kita lakukan dengan cara yang sama. Pilih Add Path di toolbar bagian atas, kemudian kita hubungkan titik 1 dan titik 4, atau titik 2 dan titik 3. Kita sudah dapatkan panjang lahannya 108 meter. Kemudian kita beri nama panjang.
Oke, selesai. Kita sudah melakukan pengukuran lahan menggunakan Google Earth. Kita sudah mendapatkan luas lahan, keliling lahan, panjang dan lebarnya. Bagaimana kawan-kawan? Sangat mudah bukan? Dan saya yakin kawan-kawan pasti bisa melakukannya. Oke kawan-kawan, kita sudah menyelesaikan pengukuran lahan menggunakan GPS Garmin. Di tahap pertama tadi, kita sudah melakukan pengambilan titik koordinat, kemudian kita mengolahnya menggunakan Google Earth. Nah, sehingga kita sudah mengetahui panjang, lebar, dan luas dari lahan itu sendiri. Nah, selain menggunakan Google Earth, kita juga bisa melakukan pengukuran lahan menggunakan menu area calculation yang ada di GPS ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan jelaskan di video terpisah. Oke, bagi kawan-kawan yang suka video ini silahkan subscribe dan bagikan jika kawan-kawan rasa ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!